Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua para generasi penerus bangsa. Hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bertemu kembali di acara podcast kali ini yang membahas terkait halal haramnya obat bersama saya, Marliana. Suatu kehalalan dan keharaman tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, apalagi sebagai anak-anak milenial pada zaman sekarang. Sekarang kita harus tetap care dengan semua hal yang berkaitan dengan status halal haramnya suatu produk, termasuk terkait produk obat, yang dimana kita harus jeli bagaimana sih cara menyikapi kehalalan dan keharaman suatu produk obat dalam kasus pengobatan. Jadi tema yang kita usung pada hari ini yaitu critical point of halal medicinal product in the millennial era. Saya di sini tidak akan sendirian. Di sini saya ditemani oleh Ibu Apoteker Septanti selaku dosen prodi farmasi FKIK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih sudah diundang di acara podcast hari ini. Baik Bu, mungkin tanpa berlama-lama ya Bu, agar teman-teman milenial kita itu tidak kepo dan tidak menunggu lama terkait obat halal haram ini. Jadi Bu, bagaimana sih Bu cara menentukan status halal dan haramnya suatu obat di era zaman sekarang ini? Menentukan status obat halal dan haram. Halal dan haram itu jelas kalau obat di produk-produk pengobatan itu jelas. Di dalam kemasan pasti sudah ada label halalnya, itu adalah halal. Tapi kalau tidak ada label halal, itu kita bisa memberi tanda petik itu bahwa dia itu halal atau haram, itu belum bisa ditentukan. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita diminta memastikan yang halal ya, yang ada label halalnya, bisa dicek gitu ya. Misalnya dari produk itu ya, di kemasan itu dicek ada ininya nggak, ada logo halalnya nggak gitu. Logo halal bisa berasal dari berbagai negara ya, tidak cuma di Indonesia gitu, karena kita tahu lah obat yang beredar di Indonesia itu kan tidak cuma yang diproduksi oleh pabrik di Indonesia, jadi nanti logo halalnya akan berbeda-beda. Silakan dicek gitu ya. Di situ pasti ada tulisan halal begitu ya, ada tulisan Arab begitu halal. Kalau Indonesia sih bentuknya modelnya mirip seperti gunungan begitu ya. Tapi kalau dicermati dia itu ada tulisan halal bahasa Arab begitu. Tapi nanti mungkin ada logo halal yang berasal dari Cina. Saya kurang paham seperti apa. Tapi bukan logo halal yang tulisannya bahasa Arab gitu. Tapi kalau dari negara lain seperti Malaysia ataupun Singapura ataupun yang lain, dia jelas ada tulisan halal begitu bahasa Arab. Jadi yang ada logonya itu pasti dia halal. Terus untuk bahan-bahan itu yang harus diwaspadai terkait untuk dalam obat itu tuh yang harus diwaspadai itu apa aja sih bahan-bahannya? Bahan-bahan. Jadi kalau saya boleh bercerita dulu ya untuk bahan-bahan obat gitu ya. Jadi dalam kita memformulasikan suatu obat, jelas bahwa dalam formulasi itu jelas ada bahan aktif gitu ya. Kemudian ada bahan pengisi atau bahan tambahan yang diperlukan sehingga formula obat itu menjadi sebuah bentuk yang bagus gitu ya. Nah, kalau obat itu dikatakan halal, semua komponen itu harus bersertifikasi halal gitu. Mulai dari raw materialnya, dari bahan bakunya itu harus sudah bersertifikasi halal. Selanjutnya nanti ketika produksi gitu ya di industrinya itu dalam produksinya itu juga adalah khusus untuk memproduksi sediaan halal gitu. Jadi tidak boleh dicampur oleh tempat pembuatan atau tempat produksi yang melibatkan bahan baku yang tidak halal begitu. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia gitu ya. Di Indonesia itu masih banyak sekali bahan baku yang tidak bersertifikasi halal gitu, dan Indonesia belum bisa membuat karena untuk obat standar bahan baku obat itu harus pharmaceutical grade gitu ya, standar farmasi untuk pembuatan obat. Jadi dalam hal ini untuk bahan baku
untuk menjadi sebuah produk halal harus semuanya harus bersertifikasi halal gitu. Baik itu bahan baku yang diproduksi dari dalam negeri ataupun bahan baku yang diimpor dari luar negeri, itu harus ada sertifikasi halal dan itu harus jelas begitu. Seperti itu Mbak. Gitu. Terus apakah ada sertifikasi atau lembaga yang mengawasi suatu obat itu halal di era pada zaman sekarang? Sertifikasi atau lembaga yang mengawasi? Lembaga yang mengawasi sepertinya kalau di Indonesia ya, untuk sertifikasi halal itu ada 3 lembaga yang berkaitan gitu ya. Yang pertama itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Halal gitu ya. Itu di bawah Kementerian Agama. Nah, ini badan ini yang nanti akan mengeluarkan sertifikat halal. Kemudian mereka yang menyelenggarakan sertifikasi halal dan mengeluarkan sertifikat. Tapi sertifikat itu tidak akan keluar sebelum ada pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan oleh Lembaga Pengujian Halal (LPH). Gitu. Nah, ini bisa dari laboratorium, bisa dari dari lembaga-lembaga ormas lain begitu ya. Kemudian ada lembaga satu lagi yang mana dia sebagai judge atau sebagai penentu apakah produk ini halal atau tidak. Itu adalah dari MUI gitu. Jadi kalau mengajukan sertifikasi halal itu ke Departemen Agama itu tadi ya. Kemudian nanti dari Departemen Agama, dari BPJPH itu akan meminta LPH untuk melakukan uji apakah halal atau tidak gitu ya. Maksudnya secara sainsnya itu dia komponennya apa saja sehingga dia bisa dikatakan halal gitu ya. Nah, nanti dari hasil LPH ini akan disampaikan kepada MUI sebagai gudangnya para ulama gitu ya yang mengerti tentang hukum-hukum syariah halal. Maka akan dikatakan kalau ini halal, berarti nanti kembali ke BPJPH untuk dimintakan rekomendasi bahwa produk ini adalah halal, begitu bisa disertifikasi halal seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau yang mengontrol ya, yang mengontrol itu ya di organisasi ya, sebenarnya organisasi masing-masing gitu ya. Kalau ini kamu bisa memakai halal atau tidak itu ya dari organisasi masing-masing, apakah mau memproduksi obat halal atau tidak ya organisasi masing-masing seperti itu. Jadi yang intinya kalau pengeluar sertifikat halal itu adalah dari Kementerian Agama seperti itu. Untuk peran teknologi dan informasi digital itu dalam membantu konsumen mengetahui kehalalan dan keharaman itu bagaimana sih? Peran teknologi ya. Nah, sekarang biasanya untuk produk-produk yang sudah bersertifikasi halal itu kan ada barcode-nya itu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita bisa kita cek apakah dia sudah tersertifikasi halal atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya di dalam kemasannya ini sudah ada barcode-nya, kemudian kan kita bisa scan tuh. Nah, ini sudah terdaftar di tersertifikasi halal atau tidak kalau memang di sini tidak ada tulisan halalnya itu. Tapi biasanya seluruh produk yang sudah tersertifikasi halal dia pasti ada logo halalnya. Seperti ini. Ini produk ini kan ada logo halalnya nih, coba dilihat tuh. Nah, ini kan ada logo halalnya, ya kan? Nah, ini berarti ini adalah produk ini halal gitu. Seperti itu, Mbak. Maksudnya begitu kan? Yang ingat ya. Gitu. Untuk kita tuh sebenarnya boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram itu dengan alasan pengobatan, itu boleh atau tidak sih sebenarnya? Mengkonsumsi makanan atau minuman yang tanda petik haram gitu ya. Sebenarnya semua penyakit itu kan ada obatnya gitu ya. Nah, sebagai seorang muslim kalau kita mau berusaha gitu ya, tentunya kan banyak juga makanan atau minuman yang tanda kutip bisa mengobati itu yang tanda petik halal gitu ya. Mengapa harus memilih yang haram gitu kalau ada yang halal gitu?
Itu ya hukumnya. Jadi kalau masih ada yang halal, jangan memilih yang haram gitu. Tapi namanya juga untuk pengobatan. Pengobatan ada tanda petik dalam kondisi darurat. Ya, di mana dia harus menyelamatkan nyawa gitu ya. Di mana di situ tidak ada yang halal gitu ya. Ya mau nggak mau, bagaimana kita harus memakai yang haram itu untuk menyelamatkan nyawanya gitu ya. Sehingga nanti setelah dia selamat baru kita cari yang ini. Jadi intinya pokoknya kalau selama tidak ada yang halal, bisa pakai yang haram. Kalau ada yang halal, jangan pakai yang haram. Seperti itu. Jadi Bu, jika misalkan Bu, suatu obat itu ditemukan oleh seseorang yang non-muslim, nah itu tuh obatnya bisa tetap halal apa tidak sih Bu? Contohnya itu kayak obat COVID-19. Ini ceritanya obat ditemukan oleh non-muslim, bisa halal atau tidak. Ya tergantung obat itu berasal dari bahan baku yang halal atau tidak. Kalau dia itu berupa obat yang ditemukan oleh non-muslim dan dia itu adalah bahan bakunya dalam tanda kutip dia adalah termasuk bahan-bahan yang halal, itu bisa disertifikasi halal gitu. Sehingga nanti bisa dikatakan obat itu halal begitu. Kan kita tahulah bahan-bahan yang dikatakan haram itu kan kita sudah tahu semua ya, seperti apa disebutkan dalam Al-Quran itu kan ada babi, ya ada darah, ada bangkai gitu ya, ada binatang yang berkuku tajam seperti itu kan contohnya. Nah kalau bahan baku obat itu tidak berasal dari bahan-bahan yang disebutkan dalam Al-Quran dikategorikan sebagai haram, berarti kita bisa memakai itu halal gitu. Berarti tidak mematok ke orangnya ya? Bukan penemunya siapa, bukan. Tapi yang jelas dari ininya, jadi bahannya gitu ya. Gitu. Ini tuh seberapa penting sih Bu kehalalan dalam suatu obat itu sendiri? Kehalalan, berapa penting kehalalan ya? Jadi berobat itu kan sepertinya ini ya, keyakinan juga ya gitu ya. Kan kita sebagai orang yang beragama itu kan kadang-kadang kalau apa yang kita pakai itu halal, berarti kan kita ada ridho itu dari yang maha kuasa gitu ya, ada sesuatu yang lain gitu ya. Tentunya halal ini akan penting bagi orang yang concern, yang maksudnya saya dengan memakai halal pasti saya akan sembuh, saya akan dengan tambahan ridho dari maha kuasa pasti akan lebih ini gitu ya. Seperti itu Mbak. Tapi kalau memang orangnya nggak bisa ditanyain ngapa-ngapain gitu ya, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, ya dia mau dikasih apa saja juga manut aja tuh dia gitu ya. Yang penting kan dia selamat ya. Sepentingnya seperti itu Mbak. Seberapa pentingnya adalah seperti itu. Jadi keyakinan ya. Nah keyakinan itu bisa dari pasiennya, bisa dari keluarganya juga gitu. Dan itu menurut saya halal itu adalah hak mereka gitu ya. Kalau mereka memilih untuk memilih obat yang halal, ya kita harus menyediakan gitu. Tapi kalau memang tidak ada, ya kita beri solusi. Ini yang halal tidak ada gitu ya. Nah ini bagaimana adanya yang haram? Seperti saat ini misalnya, ini yang masih banyak kontroversi ya, banyak yang tidak mau divaksin COVID gitu ya, karena menyatakan bahwa vaksinnya itu dibuat dengan melibatkan unsur-unsur yang tidak halal seperti itu. Nah, itu berpulang kepada dia gitu ya. Apakah dia akan menjadi pembawa penyakit gitu ya di tengah masyarakat yang mau divaksin. Tapi yang jelas intinya kalau di sini ada keyakinan gitu ya, bahwa kalau obat yang non halal itu dipakai akan memberi banyak manfaat, mengapa tidak? Dan itu belum ada yang halal gitu ya, kenapa tidak gitu ya? Karena ini kan membawa kemaslahatan banyak orang seperti itu. Jadi menurut saya kalau obat itu mengandung bagian yang atau proses yang tidak halal gitu ya, atau melibatkan
bahan-bahan yang tidak halal, tetapi di situ sangat diperlukan dalam kondisi yang darurat. COVID kan darurat ya Mbak ya, seluruh dunia mengalami semua gitu ya, dan ternyata memang dengan vaksinasi, dengan ini kan akhirnya vaksinasi serentak semua divaksin kan nyatanya alhamdulillah ya. Itu kan sekarang 2-3 tahun ini kan menjadi sekarang sudah tidak bebas. Masih ingat kan kondisi waktu itu COVID seperti itu ya, gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan vaksin semua kan jadi COVID-nya kan menjadi berkurang, menurun sekali gitu ya, walaupun masih ada 1-2 gitu ya. Seperti itu. Menurut kami, menurut saya kalau memang tidak ada yang halal, adanya haram, tapi dia memberi banyak manfaat, ya mengapa tidak begitu? Karena ini kan dalam kondisi yang pengobatan darurat gitu ya, gitu Mbak. Untuk semua obat itu yang beredar di Indonesia itu harus halal apa tidak? Nah itu tadi kembali lagi tadi itu. Kalau aturan pemerintah memang sekarang mewajibkan semua, sekarang tidak cuma obat ya, jadi sekarang ada kewajiban ada sertifikasi halal gitu ya, karena mayoritas penduduk Indonesia kan Muslim gitu. Nah intinya itu tadi, kalau dia bisa tersertifikasi halal, dia harus bersertifikat halal gitu. Tapi itu tadi, karena obat itu ada life saving gitu, yang menyelamatkan hidup. Kemudian kalau tidak ada yang halal, berarti kan harus ada yang haram tuh, dan itu tetap harus tersedia gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya kita harus ini menerima yang non halal itu untuk beredar di Indonesia, karena memang tidak ada penggantinya seperti itu. Jadi ya tidak harus semua halal gitu ya, karena memang tidak ada pengganti dan harus ada untuk ini pengobatan gitu, seperti vaksin gitu kan. Kemudian banyaklah seperti antikoagulan gitu ya, itu banyak yang biasanya dibuat dari usus babi begitu ya. Nah seperti itu. Jadi yang banyak seperti kalau yang kemarin-kemarin itu banyak isu tentang ini ya, gelatin yang biasa dipakai untuk membuat kapsul gitu ya, untuk cangkang kapsulnya itu, ataupun untuk yang lainnya ya, dalam formulasi itu kan banyak itu, gelatin kan banyak sekali dibuat, terutama misalnya kosmetik juga sering dipakai gitu ya. Nah sekarang sudah ada beberapa yang gelatin yang halal, jadi ya yang tidak dibuat dari babi ya, bisa dibuat dari ikan, ataupun dibuat dari sapi dan yang lainnya gitu Mbak. Jadi tidak harus semua halal gitu, kalau memang tidak ada yang halal dan itu dibutuhkan. Jadi bisa dicek lah nanti di obat-obat itu apakah halal semua. Kemarin saya sempat membeli obat begitu ya, saya iseng ngecek gitu, ternyata sudah ada logo halal. Jadi ada di kemasan, di blisternya itu ada logo halal yang seperti itu, gunungan itu nempel di situ. Oh, saya semakin yakin gitu ya, oh ini sudah halal gitu. Dan kemarin ketika saya membimbing PKPA mahasiswa di industri, saya tanyakan apakah di industri itu sudah memproduksi obat halal gitu, dan ternyata ada beberapa list gitu ya, list obat itu sudah tersertifikasi halal. Jadi tapi tidak semua, memang tidak semua bisa tersertifikasi halal, karena memang kendala dalam bahan baku ya, bahan baku yang harus ada itu tidak tersertifikasi halal, belum bisa dibuat gitu ya, belum ada yang halalnya, jadi belum bisa tersertifikasi halal. Tapi beberapa produk itu disampaikan, ini loh Bu, produknya ada, kalau nggak salah ada 15 jenis produk gitu ya, dia sudah halal gitu Mbak. Mungkin cukup ya Bu bincang-bincang hari ini terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehalalan dan keharaman suatu obat. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan ya teman-teman, untuk obat itu boleh menggunakan obat yang bahan yang haram, tapi dalam tanda kutip itu emang dalam keadaan yang darurat. Dan juga untuk lembaga sertifikasi itu ada di bawah naungan Departemen Keagamaan, dan juga FPH, ada juga MUI juga. Mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini, ada closing statement dari Ibu Saptanti. Oke. Kami sebagai seorang farmasis gitu ya,
itu sebenarnya mempunyai statement bahwa sebenarnya obat halal itu es emas, jadi suatu keharusan, gitu ya. Karena kita melayani masyarakat yang mayoritas muslim, gitu. Tapi karena memang statement kita sebagai seorang tenaga kesehatan, yang mana kita harus merawat pasien, yang mana kadang-kadang kita menghadapi dalam kondisi darurat dan tidak ada obat yang halal, maka kita harus memakai yang haram itu untuk menyelamatkan pasien, karena nanti manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, gitu kan. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Saptanti. Kita sebagai generasi milenial dapat wawasan yang sangat luas terkait dengan obat yang halal yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Oke, kita cukupkan hari ini. Saya Marliana selaku moderator hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.